Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sering sekali kita enggan untuk melakukan sesuatu karena kita tidak tahu atau belum tahu apa manfaat kalau kita melakukannya. Salah satu yang kita sering masih enggan ataupun menahan-nahan untuk melakukannya adalah berbuat baik. Kita sering berpikir berbuat baik itu adalah untuk kepentingan orang. Berbuat baik itu adalah hanya menguntungkan orang yang menerima kebaikan kita. Benarkah demikian? Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Untuk apa? Bukan hanya untuk kebaikan orang itu, saudaraku. Ternyata ada begitu banyak manfaat ketika kita berbuat baik. Kalau kita cermati di dalam kisah antara Kain dan Habel, salah satu penyebab Kain akhirnya terjebak kepada pembunuhan adalah karena dia gagal ataupun menolak untuk berbuat baik. Mari kita cermati di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Ini menjadi sebuah tindakannya yang seakan-akan menolak untuk berbaik-baik. Di dalam ayat 6, Tuhan berkata begini, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. 1. Berbuat baik itu membuat suasana hatimu menjadi baik. Ketika suasana hati kita menjadi baik, maka tentu saja kita lebih produktif. Kita lebih bergairah melakukan hal-hal yang baik pula, hal-hal yang positif. Itulah yang Kain gagal untuk memahaminya. Yang kedua, ketika kita berbuat baik, tentulah kita menurunkan tensi sehingga menghindari stres. Orang yang banyak berbuat baik tidak akan dilanda stroke. Apabila dia berbuat baik dengan keikhlasan, dia akan sehat. Dia tidak mengalami depresi karena dia melihat senyum orang lain yang menerima kebaikannya. Karena dia mendengar ucapan terima kasih dari orang lain yang menerima kebaikannya. Dan itu sangat membahagiakan. Tentu saja yang ketiga, keuntungan yang kita peroleh adalah kita memiliki hubungan sosial yang sehat. Bayangkan jika saudara hanya menerima kebaikan orang dan saudara tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Tentulah orang lain kecewa dan menghindari untuk berlama-lama bersahabat dengan saudara. Tetapi ketika kita suka berbuat baik, ada banyak orang yang mengasihi kita. Ada banyak orang-orang yang berarti dalam hidup kita, yang memberikan warna yang indah. Yang keempat, saudaraku, perbuatan baik itu menjadi sebuah efek domino yang akhirnya membentuk sebuah komunitas yang suka saling menolong. Karena perbuatan baik itu menular, saudaraku. Kalau saudara ada di sebuah komunitas yang setiap kali bertemu umpamanya masing-masing membawa makanan atau disebut juga dengan potluck, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Saudara tidak akan berani datang kepada pertemuan itu kalau tidak membawa sesuatu. Alangkah indahnya komunitas yang seperti itu. Sungguh luar biasa. Dan yang terakhir, menambah bahagia. Sebab perbuatan baik kita itu membantu otak untuk menyalurkan energi positif ke seluruh tubuh kita. Ada hormon bahagia yang semakin banyak diproduksi. Dan ketika hidup kita bahagia, tentu kita mendapatkan umur yang panjang, kualitas hidup yang lebih baik. Mari ubah perspektif kita.
Jangan hanya berpikir bahwa perbuatan baik itu hanya menguntungkan orang lain. Tidak, perbuatan baik juga membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Ayo terus berbuat baik. Tuhan Yesus menolong kita.